Shalom. Oke, luar biasa ya kabarnya, puji Tuhan. Saya mengundang Bapak dan Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan sebelum kita mulai ibadah persona ibadah kita pada siang hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Semoga yang lebih kenyang untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan semua, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ditunjuk temannya kanan kiri ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapak, kami ucap syukur Bapak untuk kemurahan saja Bapak. Engkau mengolah kami di tempat ini Bapak, melatih hati kami Tuhan satu persatu dalam tulus ilmu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh kita juga Bapak. Kami ucap syukur Bapak, kami persembahkan seluruh hidup kami, perjalanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak, Engkau yang berkuasa bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Bapak atas persembahan Bapak kami ini ke dalam putra Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, silakan Bapak Ibu, kami silakan untuk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama lakukan kembali pujian Jangan Pernah Menyerah. Lagu ini sungguh sangat menguatkan saya beberapa bulan lalu, di mana saat itu saya ada pergumulan yang luar biasa. Waktu itu saya kena scam.
Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Pastor Johan Moindong. Kita harapkan hati kita kembali lakukan pujian Goodness of God. Untuk memimpin firman Tuhan. Kita berdoa terima kasih kepada Yesus untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, dan kami ada di sini. Talk to me, talk to us, talk to all of us, dan biarlah hadirat Tuhan bekerja di sini. Amin. Terima kasih untuk kehidupan nafas, untuk kecukupan dalam kebutuhan dan keperluan kami. Kami akan mendapatkan sebagian dari perkataan firman-Mu, kata-kata Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan hari ini, ada di sini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah di sini, koordinator, panitia, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara sukacita, amin. Amin. Kalau kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius
Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-9. Dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tapi saya hanya mau baca yang pertama di ayat yang ke-22 saja terlebih dahulu. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi sesekali bukanlah aku mulai aku iman semula perempuan itu ya. Sekarang perhatikan di sini ada kata-kata yang berkata bahwasanya Yesus berpaling dari satu arah ke arah yang lain. Nah, ini harus menjadi satu tema kuat dalam hidup kita. Apakah saya dan Anda di sini mampu membuat Yesus berpaling? Maybe dia melihat sesuatu di antara banyak orang dan dia berpaling dari kita. Karena status orang-orang juga yang datang kepada dia sama dengan dia. But the main point adalah apakah saya dan Anda mampu untuk memalingkan wajah Yesus dan mengerjakan sesuatu yang penting supaya saya dan Anda mendapatkan pertolongan pertama pada waktu. Mungkin di sini ada yang belum punya jodoh. Nah, Yesus memalingkan mukanya terhadap Anda, nah kecuali pasti kecuali ke depan saya gitu, ya. Jadi yang mana yang belum punya ini mungkin ada pria di sini juga yang sedang mencolok temannya ya, di sini kenalan juga boleh gitu ya. Cuma saya ingin berkata kepada saudara bahwa seringkali saya dan Anda harus melakukan bagian kita. Jadi yang selama setahun terakhir saya khotbahkan di mana-mana, mengerjakan bagian kita. Soal bagian Tuhan adalah kasih karunia, betul. Ya, diselamatkan, ditebus, ditolong, diberkati, betul, diampuni itu bagian Tuhan, jangan utak-atik. You cannot do that. Dengan perbuatan baik saya dan Anda tidak bisa lakukan, karena itu adalah anugerah. Ya. Keselamatan itu anugerah. Saya dan Anda sudah diselamatkan, jangan lagi kerjakan keselamatan. Tapi setelah selamat kita harus pakai dan pegang keselamatan itu dengan baik. Ya, jangan buang itu keselamatan. Amin kan? Ya, Anda pindah iman, pindah kepercayaan, Anda sedang buang itu. Ya. All rejected, tolak itu. Saya yakin dan percaya bahwa keselamatan itu Anda dan saya tidak akan miliki kalau kita tolak. Hari Jumat atau hari Rabu di ruangan ini ada ibadah, dia sebagai orang yang menghargai anugerah Tuhan selayaknya dan patut saya dan Anda duduk di sini. Yes. Selayaknya dan patut. Ya. Saya juga sebagai hamba Tuhan nggak boleh untuk melihat pelayanan-pelayanan yang kelihatannya besar-besar, banyak orang, terus mungkin persembahan kasihnya besar, begitu. Karena Tuhan tahu itu, Tuhan melihat hati. Ya. Saya bawa anak saya di belakang saya, di sebelah kiri. Ada adik kandung saya di belakang, dan ada keponakan istri saya. Sebenarnya ada anak saya yang satu dan juga istri saya. Ya. Tapi mereka kan ada urusan, jadi mereka bertemu nanti di kita mau ziarah tempat mana ibu saya dimaring. Tepat 24 Juli hari ini 11 tahun yang lalu dia dimaring. Pak, boleh nggak pergi ke kuburan? Aduh, apa nggak boleh? Itu
syukuran Anda nggak nyembah siapa-siapa itu yang penting. Tidak ingat tuh, remember juga jasa-jasa orang tua. Ya, dibersihkan aja, masa nggak mau. Masa rumah kita, coba deh Anda bersihkan 10 tahun sekali kotor banget. Dia mengenang rumah itu. Kita tahu bahwa dia sudah ada di surga. Jadi kita bersihkan dan salah, dan jangan berdebat tentang hal itu. Ya. Hari ini kita melihat memalingkan wajah Tuhan ke arah kita, itu jadi bagian. Mama saya selalu berkata seperti ini, berdoalah melebihi orang-orang lain berdoa. Gitu. Saya tanya kenapa mah? Doa 1, 2, 3, 4, 5 menit juga nggak apa-apa kan? Yang penting kan Tuhan maha tahu, maha mengerti. Mama saya berkata, ketika Yesus berkata, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam, maka engkau juga harus setiap hari sejam pagi, sejam siang, sejam malam. Kalau engkau merapel juga bisa. Berdoalah pada saat orang-orang lain itu bukan saingan. Saya tanya kapan itu? Pada saat mereka tidur, kamu berdoa. Saya tanya kenapa demikian? Kamu sedang memalingkan wajah Tuhan. Dan saya lakukan itu sudah selama 2 tahun pertama, dan saya berdoa 4 jam 15 menit dari jam 12 malam sampai jam 4.15. Karena saya tahu itu saingannya sedikit. Yang tertawa pasti tidur. Ya, saingannya sedikit. Malah saya kan saingannya sedikit. Saya berhenti 4.15 karena sahabat kita, saudara kita juga bangun. Ya, dan mereka juga berdoa kepada Allah. Tuhan Allah itu satu. Ya, tapi saya yakin dan percaya kalau mau dijawab duluan harus saya terjawab. Masih ada jam 12. Mereka dari jam 4.15. Itu unggulan. Dan saya berdoa 4 jam 15 menit. Apa Pak ngomong? Nggak tahu. Mungkin karena kepepet, saya bisa aja ngomong. Pak tidur sama sekali saya nggak tidur. Karena apa? Persoalannya sangat berat. Menyangkut kehidupan saya sampai hari ini. Artinya hari ini yang saya dapatkan itu atas apa yang saya lakukan 20-25 tahun. Besok saya merayakan 50 tahun saya melayani Tuhan dari umur 12. Waktu saya masih menjadi putra altar, saya tahu beberapa di sini Katolik, angkat tangan Katolik. Saya putra altar, Pak. Atas petunjuk penyelamat dan menurut ajaran kita, maka beranilah kita berdoa. Ya Tuhan, lepaskanlah kami dari segala kelemahan. Saya putra altar bertahun-tahun. Saya gereja sekolah waktu di TK. Bapak saya adalah salah satu donatur terbesar seorang Katolik yang ada di Jakarta. Salah satu dia bangun sekolah. Tapi dia salah sendiri, dia main judi, dia kalah judi, hancur. Kami harus tinggal di pembantu rumah tangga karena no one help us. Itu bapak saya kaya raya, semua datang. Bahkan mereka nggak tidur untuk datang ke rumah bapak saya. Sampai malam, sampai pagi lagi mereka berdandan. Mereka tahu selalu dapat money dari bapak saya. Kalau saya banyak. Tapi begitu dia mendapatkan kesulitan, tidak ada satupun yang tolong. Tahu siapa yang tolong kita? Diizinkan Tuhan pembantu rumah tangga yang sudah 14 tahun terjadi. Dan dia tolong berapa orang? Semuanya, 7-7-nya dia bawa ke Ciputat 52 tahun yang lalu. Itu ya, Anda bisa bayangkan Ciputat, saya tinggal di Ciputat. Saya bukan sedang underrated, tapi 52 tahun yang lalu adalah tempat yang cukup gelap. Saya harus pergi dari rumah kami, desa Legosong itu, rumah pembantu rumah tangga maksudnya, karena usia 2 hari
saya lahir dan saya dipegang oleh beliau. Oleh sebab itu sampai hari ini saya akan makan babi. Bukan saya mantan, bukan. Tapi pembantu saya kan tahu sendiri dari saudara kita. Jadi apa yang dia makan saya makan. Tapi sampai karena hari kedua saya sudah dipegang oleh dia dan terus dipegang. Hanya tidur aja saya pergi kembali ke mama papa saya. Ada dua-duanya kerja. Dan isunya salah satu yang memberikan saya ASI, isunya itu katanya membantu rumah tangga. Isunya gitu. Yang mau percaya nggak percaya ya udah. Ya. Terima nasib gitu. Ya. Tapi dari sana saya belajar dari mama yang selalu hebat, kuat, tidak pernah mau bercerai dengan papa saya walaupun dihantam, dipukul, dihancurkan. Dia selalu bilang hanya ada satu di muka bumi yang menjadi suami. Saya syukur. 7 anak langsung bilang ceraikan. Mama saya enggak. Mama yang sudah menikah. Oleh sebab itu dengarkan baik Pak Bu, khususnya yang belum menikah. Jodoh itu kadang bukan pilihan Tuhan, pilihan kita. Kadang-kadang kalau kita lihat cuma motor Yamaha tahun 9, kita langsung bilang bukan jodoh kita. Begitu dia naik ke Lamborghini, kita ini jodoh. Ya. Anak saya selalu dari dia sama adik kandungnya, selalu saya masukkan 4 perkara. Yang pertama, jodoh itu harus takut akan Tuhan. Setuju nggak sih? Setuju. Iya dong. Dia mau kaya raya, kayak dia mau ganteng, cakep, terkenal, dia nggak takut akan Tuhan. Beda kepercayaan. Ya, menarik Pak. Saya nggak perlu yang itu, Pak. Because I have seen and I've been seeing banyak pemakaman hancur karena semua. Jadi saya bilang sama anak saya, lebih baik kamu terlambat menikah, tetapi mendapatkan yang terbaik dari itu. Yes. Jangan sok-sok. Saya bilang, apa itu 4 tak? Tak yang pertama adalah takut. Setuju? Setuju yang belum menikah. Ini rada nangis. Yang kedua, tak yang berikut apa? Pernah dengar apa saja? Tak yang kedua adalah tanggung jawab. Betul? Ya, punya pekerjaan setidaknya. Betul nggak? Tanggung jawab, selalu mau pulang. Ya. Saya menikah tahun 91 sampai hari ini tidak pernah saya nggak pulang. Mau ribut, beda pendapat sama istri, saya selalu pulang. Dan saya nggak pernah pulang malam, pagi, tetap dari dari pekerjaan saya selalu pulang. Karena mama saya bilang jangan pernah mau pulang. Kalau kamu udah tetapkan satu sampai mati, kamu harus bersama dengan dia. Ya udah, saya bersama-sama dengan dia. Walaupun menurut pikiran saya dia keras, dia punya perangai apalah ibunya dia. Tapi saya selalu bilang I love you dan ya. Mungkin ribuan kali berbeda pendapat bisa kan, udah 33 tahun, ya kan? Tiap hari ada aja perbedaan. Kita tanya saja anak kandung gitu. Kira-kira siapa yang datang teguran ke mama atau papa? Nah, saya nggak pusing, saya mau salah nggak salah udah. Kalau saya lihat istri saya nggak mau ngomong sama saya duluan aja, nggak apa-apa. It's okay kan? It's okay. So, tetap rendah hati, it's okay. Nggak usah penting ya. Karena Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai matahari terbit. Ya. Kalau kita beda pendapat, hanya berapa lama papa dan mama beda pendapat terus ngomong lagi. Nah? Ya, karena paling lama 1 jam. Saya melihat 5 menit karena papanya hanya ngobrol. Saya tipikal yang mau kumpul sama keluarga. Saya mau udahlah kalau ada ibu tugas. Kalau ada yang minta maaf, ya saya minta maaf. Saya minta. Dan keunggulannya adalah yang saya lihat ya, bahwa Tuhan itu baik janjinya ya dalam. Saya nggak pernah kekurangan, walaupun kita hidup dalam kesederhanaan, tapi nggak pernah kekurangan. Mama saya ajarkan itu.
jangan biasa berkelahi, damai, ya. Jadi kalau hari ini saya satu kali bilang, ini mama, yuk kita ziarah, kami berlima tinggal dengan keluarga masing-masing 2 anak gitu. Itu dalam 5 menit mereka udah jawab, oke. Kenapa? Saya dan Anda harus menjadi, nanti kita lihat dalam kebenaran Tuhan, bahwa hidup itu sesungguhnya nggak terlalu sulit. Bersama dengan Yesus kita bisa lakukan segala. Amen. As long as bisa nggak, mau nggak, berani nggak untuk berusaha sedemikian rupa memalingkan wajah Tuhan. Halo, men. Yes. Ibadah boleh ribuan, tapi kalau nggak ada wajah Tuhan atau nggak ada satupun yang bisa memalingkan wajah dia, Anda boleh bilang bahwa dia hadir, tapi kehadirannya memberkati Anda sampai Anda keluar. Yang pertama coba kita lihat supaya waktunya cepat ya. Coba Anda lihat di bagian pertama ini kan ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah kepala rumah ibadah, gitu ya. Itu represented us, itu mewakili kita kan. Kita orang-orang yang beribadah kan kepada Tuhan. Nah ini kepala rumah ibadah jangan main-main ya. Itu standar ukurannya kan orang yang memelihara ya. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sementara itu berbicara demikian kepada mereka, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, ini kata datang, menyembah dan berkata itu juga kata kerja. Saya tadi bawa firman Tuhan ini karena Anda tadi, siapa tadi? Kamu ya? Tapi anak saya berusia 4 tahun, ya kan? Yang ponakan, yang membuat saya gitu ya. Jadi firman yang saya mau bawakan tuh, I feel God, berubah dia langsung. Berubah, saya lihat kayak Tuhan ada di kaca gitu. Berubah. Yang pertama begini, lihat, jangan pernah berhenti berharap. Betul. In apa ya? In any situation, walaupun dalam keadaan yang paling rendah sekalipun, yang paling rendah apa? Sakit, no. Oke, tapi no. Apa? Kesulitan keuangan, oke, tapi no. Yang paling rendah adalah mati. Betul apa betul? betul. Anda nggak bisa lagi berpikir, selesai kok mau dipikirin apa, utang mau dipikirin apa, udah selesai. Mati. Tapi Anda lihat kepala rumah ibadat ini, tetap Alkitab katakan, datang, menyembah, dan berkata, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Halo? Kenapa kalau di ibadah kita tidur? Halo Pak, Bu. Saya takut, Tuhan bilang, kayaknya memang udah waktunya. Saya takut gitu. I'm so afraid. Benar, Bu, Pak, dia di atas ya. Saya nggak pernah tidur di ibadah. Saya lebih baik ya. Karena emak gue itu luar biasa, dia jangan tidur. Tuhan lagi ngomong jangan tidur. Masa Tuhan kasih 24 jam, kamu sejam aja nggak bisa melek tidur, nggak cukup. Karena dibilangin tuh masuk dari umur 4 tahun masuk. Jadi akhirnya kalau saya di ibadah, saya lihat mama saya lihat itu. Saya bingung, saya aja masih remaja nggak tidur, ada orang tua di sini tidur kan lucu kan? Coba perhatikan wajahnya. Tuhan lihat malaikat itu suka ngadu ke Tuhan. Kan katanya kalau 2-3 orang berkumpul kan malaikat Tuhan adu, Tuhan adu betul lah. Itu malaikat langsung naik, nih, dia bawa itu, bawa kamera, terus naik ke atas Pak, di pangkuan ini, siapa nih? Ini Pak tidur Pak. Dia baru sekarang udah sering, dia sering banget. Terus Tuhan tanya, apa yang harus dilakukan? Matiin aja nih. Kenapa? Yang lain pada tidur nih, udah banyak masalah, persoalan, betul. Masalah terus tidur, apa lagi? Kayak nggak ada guna. Yes. Iya dong, iya kan? Yes. Iya dong. Pernah nggak Anda makan tidur? Sahabat saya sekarang dari rumah sakit dalam keadaan kritis.
dari Angela, namanya Reza Soleh. Saya nangis. Saya bilang kenapa dia? Dari kepercayaan balik pindah ke Yesus, terus melayani Tuhan puluhan tahun setia. Saya tidak dapat apa-apa, saya cuma sekali gitu alat-alat anak-anak. Saya kalau lihat begitu makin gitu, saya nggak akan tidur, betul kan? Daripada ditidurkan, dia ditidurkan dokter, dia udah diikat. Terus saya tanya, kenapa sih? Buat contoh bagimu. Don't talk about him, talk about yourself. Kenapa nggak ada urusan dengan hamba Tuhan, kayak pendeta, layan Tuhan, hidup harus benar. Waktumu harus kau berikan buat aku, benar. Jadi saya kumpulkan keluarga saya, benar Papa, selalu ada perayaan di keluarga di rumah. Ini baca Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 34 kalau salah. Kalau betul ya sebentar, kalau salah maafin. Saya baru dapat kemarin. Keluaran 12 ayat 34 itu tentang ibadah dirayakan 3 tahun dalam hidupmu setahun. Keluaran 12 kalau tidak salah. Nanti kita akan itu dulu sebentar karena kita mengingat waktu. Coba Anda perhatikan, begitu saya ke rumah sakit, saya bisa lihat bahwa hidup itu penting. Yes. Benar. Jangan Anda berpikir bahwa Anda bisa hidup 30 tahun lagi, belum tentu. Ada teman saya nih, itu bapaknya itu kaya raya, tapi dia mengidap kanker yang disentuh sakit. Oke, bapaknya bilang begini, aduh, ada yang bisa tolong saya kan? Terus tadi lupa, dipegang ini udah sakit. Begitu saya datang, saya mau doa, udah saya nggak pegang nih. Jadi saya lihat saya terus gini, bisa tolong nggak Pak Pendeta? Bisa tolong nggak saya bayar. Ya saya juga mau, benar. Terus saya dibayar aja saya mau, lagi dibayar. Konglomerat. Terus saya bilang apa yang saya doain saya dong, suruh siapa yang tolong saya tolong. Tapi juga. Coba hari ini coba. Anda tuh. Ya. Nama yang sangat terkenal. Supaya Tuhan mau saya dan Anda ucapkan itu Tuhan. Kehidupan tarikan nafasan. Ada orang pancing saya, tanya, Pak, lebih baik, mana yang lebih penting, doa atau baca Alkitab? Sekarang saya kembalikan ke Anda, mana yang lebih penting, doa atau baca Alkitab? Saya nggak mau jawab. Saya tahu ini pertanyaan jebakan. Besok pagi baru setelah saya dapat inspirasi dari Tuhan, saya bilang, saya mau tanya dulu sama Bapak sama Ibu tuh, ya. Di sebelah kayaknya ada Ibu, ya. Mana lebih penting, tarik nafas atau lepas nafas? Maksudnya itu respon saya. Sama, betul nggak? Doa, baca Alkitab itu bagian kita, betul nggak? Nafas kan bagian kita, baik itu tarik, baik itu lepas. Bisa dibayangkan nggak? Anda nggak bisa tarik. Nanti bos, saya betapa baiknya Tuhan, ya. Dia pelihara, nih. Anda mau tarik nafas, setarik-tariknya selama-lamanya silakan. Anda nggak mau buang juga urusan. Anda melepaskan semua juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada nanti tarikan nafas yang lama. Keren nggak Tuhan kita? Yes. Ya. Berapa itu? 3 kali dong. Terus saya pikir kemarin dengan sahabat saya paling senang. Dia bilang, pendeta yang saya kenal, Pak Yohan Lumoino, selalu ada perayaan. Saya kalau Natal saya rayain. Karena saya kumpulin teman-teman. Terus saya bayar sendiri sudah di hotel. Karena saya tahu nanti ada orang-orang yang bertobat. Yang dong dan teman-teman saya kebanyakan dong. Saya bikin di hotel bintang 5 datang kan. Kalau di
gereja nggak mau Pak. Saya udah lakukan kenal. Begitu lihat itu salib kayak dia lihat Lucifer. Ini gereja Pak. Pak saya banyak dosa gitu. Terus saya bilang justru Pak. Panas. Saya merinding banget gitu. Tapi kalau saya undang di bintang 5, saya ajak makan malam dinner, mau. Terus undang artis buat teman-teman saya, mau. Langsung lagunya tuh, jeng. Kita harus sedikit nikmat kebijaksanaan. Oh dia udah biasa gitu. Tiba-tiba masuk begitu masuk Tuhan baik. Hari ini saya bikin di mana? Di Westin. Hampir 1 M. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tiap bulan saya cicil. Saya dapat persembahan kasih, saya taruh, saya bayar. Boleh dicicil? Boleh Pak, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus dia bilang 12 bulan boleh Pak, semua hidup boleh. Bapak umur itu gak panjang lagi. Dia bilang gue panjang, masih 3 kali setahun. Jadi Natal saya rayakan, terus Paskah kita makan, terus ulang tahun saya rayakan, terus pesta pernikahan. Senang kan orang? Itu kan 33 tahun karena Tuhan itu. Ancaman perceraian banyak sudah. Tapi sampai hari ini nggak pernah ngomong cerai sedikit pun nggak. Istri saya kan pemberani, dia sama kayak pahlawan nasional lah. Namanya kakaknya itu jenderal, bukan bintang 2, panglima. Tapi saya mau katakan buat Anda, kalau sampai hari ini banyak orang pelit. Orang Kristen banyak kan? Pelit. Makin kaya, makin apa? Bukan di sini. Sini saya lihat sih Nggak ada. Bukan di sini. Apa namanya? Anak kandung saya selalu suka begitu. Wah beli ini, beli itu. Ya anak saya lah. Udah lah yang bisa, aku tolong. Kalau nggak bisa, ya jangan apa pasti bisa dalam nama Yesus. Papa selalu foto, Papa diberkati Tuhan. Udah capek deh, ya. Selalu Papa orang diberkati. Nanti kalau saya bayar terus dia bilang doakan Papa diberkati, dia nggak tahu. Karena doa saya tidak tolong. Dari itu Tuhan, yang tahu. Tabungan saya seringkali berbahaya, sudah sangat berbahaya. Pernah berapa? 3.000 perak. Berapa lagi? 140 perak. Saya kadang-kadang ke mall gitu. Dengan jalan dia ilah 3.000 perak. Cuman orang bilang saya kayak keren banget. Saya tahu cara mau diberkati. Amin lah, amin. Puji Tuhan ya kan. Pernah satu hari kita pergi ke gereja, terus ada teman-teman saya ikut. Terus ya mau nggak mau lah, udah 5 kali kebaktian. Terus saya bilang, ya kita makan. Makan, Pak Pendeta, makanlah kita. Duit saya ada 250.000 pada saat itu duduk. Saya pikirin. Istri saya tahu kita menikah 33 tahun, jadi tahu dengan bahasa roh kita masing-masing. Bahasanya suka nggak jelas. Bahasa romantis. Nggak ada. Dia tahu banget. Tapi Tuhan tolongnya spektakuler. Dia di atasnya. Betul, ikut. Dia taunya cuma makan aja. Saya memang buku senangnya juga gawat-gawat. Saya tadi mau bilang berhenti, diam. Tapi malu ya, ada staf gubernur, sahabatnya saya aduh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tapi pastilah. Saya pikir begini, kalau nggak bisa karena itu di bawah rumah saya. Kan saya tinggal di atas mall Indonesia. Saya pikir saya mau taruh KTP aja. Dengan bahasa dengan teman. Saya di atas pastilah bisa. Itu yang jadi kerinduan saya. Tapi apa itu? Kalau lagi makan, sudah selesai, nggak ada yang bayar. Saya juga nggak ada inisiatif. Tuhan baik. Ayo. Terus itu pelayannya. Ada yang kenal Bapak. Saya dalam hati.
Nambah nih bonnya. Oh iya, terus dia mau kesini dia malu. Oh dia tadi saya lihat dia suami bukan suami pacaran baru 2 tahun atau 4 tahun. Terus jadi, ayo mama kumuh berdua. Kalau mau makan kacau ya. Halo, ya sambut aja dengan baik. Bapak kalian fans berat lupa. Suami saya kalau bukan bapak dia nggak mau ke gereja, nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh gitu. Gereja tanpa sesuai dengan saya nggak boleh. Iya pak, aduh saya senang banget pak, lucu. Saya diberkati, nggak boleh hanya lucu. Kalau buat kita nangis itu boleh. Pak, dia senang boleh foto nggak foto, rame-rame, bisa selesai. Kita jalan dulu ya pak. Iya oke, Tuhan berkati. Nah, terus pegawainya, Pak, ini yang bayar Pak. Waduh, saya. Jangan dulu sini. Kita foto lagi ya, kita foto. Dibayar semua, terus open kalau Bapak mau tambah lagi. Saya enggak. Yang pernah putus syarat. Yes. Kalau bayar yang paling ganteng, ada yang lebih ganteng lagi. Betul nggak? Yes. Betul nggak? Nggak ditinggalin berapa kali? Oh dia ninggalin? Oh ya. Oke lah, mungkin karena ya kurang cocok kan? Oke lah, terserah kamu aja. Cuma jangan pernah putus syarat. Yang kedua terakhir saya tutup itu baca ayat 22. Nah, Matius 9 ayat 22. Yang nanti yang kedua, nanti kalau saya diundang lagi tahun depan. Coba, bukan yang ini, Matius 9 ayat 22. Coba, sebagai tema kita yang tadi saya baca ayatnya. Tapi Yesus berpandang dia sudah berkata, apa teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Dia bilang, siapa yang menyelamatkan engkau? Your faith. Dia nggak bilang, I who saved you, but they don't do faith in what? Good. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan. Ini ayat 22 ya. Coba ke atas sedikit 21. Nah, karena katanya apa saudara? Siapa yang bisa dengar suara hati? Siapa? Saya mau tanya kenapa Alkitab ini bisa tulis itu? Because Matthew itu recorded and dia wawancara dengan perempuan ini. Kenapa sih tinggalin itu ya? Kenapa? Saya mau catat nih kenapa? Itu jangan boring ngomong. Terus dapat lagi sih. Jadi wawancara. Yes. Jadi waktu si Matthew tanya, kita Matthew tanya, kenapa sih kok bisa disembuhkan? Yes. Ini talking about what? Prayer. Doa, jangan pernah berhenti berdoa. Yes. Ya, selalu adakan waktu doa. Minim ya, Pak. Sejam. Emang ngapain aja Pak? Minta apa sejam? Ya Allah. Minta. Tuhan Yesus. Yang terbaik. Aku minta cowok 170. Tingginya. Kalau 185 rumahku pendek. 170 tinggi. Ya. Sudah kerja Tuhan mapan. Minta kerja mapan baik kalau engkau. Oh dia kok minta aja lah kan. Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat 7, ask anything. Sudah dia bilang one thing, two things, anything. Percaya. What you want? Minta apa? Saya rasanya sampai hari ini jujur di hadapan Tuhan, nggak pernah doanya nggak dijawab. Karena saya juga doanya tahu diri. Tuhan berikan aku bini yang lain kan. Berikannya aku jadikan simpanan. Tuhan biar aku bisa ambil uang yang baik-baik kan. Pelihara anakku. Berikan aku kemampuan untuk bisa membayar kuliah. Hari ini dia S3 doktor untuk biologi. Adiknya juga begitu. Dan adiknya biar aku mampu bisa membayar. Adiknya juga doktor biologi yang skill. Saya bilang, nah itu
kerinduan. Jadi Tuhan bukan hanya hebat memberkati kebutuhan, tapi juga kerinduan. Kebutuhan suami itu kebutuhan, tapi yang tadi 170 itu kerinduan, ya. Nanti kalau bilang tinggi berapa aja deh, dibilang saja 1. Itu untungnya cuma kalau ada kerusuhan aja dari gendong. Ayo, ya, Anda mau minta Tuhan, saya mau minta gaji lebih naik lagi Tuhan. Soal dijawab atau enggak itu urusan bagian kita dalam meminta, bagian dia dalam menjawab. Yes, amin. Amin, Sarah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan doa cuma 2 menit. Makasih Tuhan. Akhirnya berdoa mengucap Tuhan dan berterima kasih. Apa doanya apa nih? Kadang-kadang haleluya nih Pak. Lalu haleluya-nya enggak untuk menanya mungkin. Ku percaya kau Tuhan, takut nyamuk dari kejar-kejar. Kalau mau doa beresin dulu kamar, semprot dulu. Amin. Saya doa 2 tahun saya semprot biar dia nggak jadi gangguan. Begitu haleluya, semprot. Terus pakai wangian, amin. Saya pakai wangian kan mau masuk ke kata Tuhan. Jangan asal-asalan, ribu naik ke atas. Akhirnya malaikat ini siapa yang rapi gitu. Saya yakin dan percaya. Kalau Anda tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berharap, ya, mujizat tetap terjadi. Amin. Tuhan Yesus, beri tepuk tangan yang berdoa. Kita akan berdoa dan khususnya untuk Barito di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu dan secara khusus kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ada dalam keadaan baik-baik, tidak tercerai-berai, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk manajemen dari grup Barito Pacific, owner, Bapak Prayogo Pangestu, keluarga, serta direksi dan jajarannya, dan juga anaknya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memelihara, Tuhan memberkati seluruh keluarga, dan menjadi contoh dan mampu mengendalikan usaha dengan baik, supaya ada begitu banyak anak-anakmu yang bekerja di sini. Di belakang mereka juga ada begitu banyak orang-orang yang harus juga diberkati. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang ada di Wisma Barito Pacific 1 dan 2. Kiranya mereka mendapatkan kesempatan beribadah dan mereka mau untuk beribadah bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Persekutuan rohani Wisma Barito Pacific juga terletak dalam tangan-Mu. Ada persatuan-kesatuan di tengah-tengah mereka dan bagaimana mereka mengelola persekutuan dengan baik. Bertambah-tambah jiwa-jiwa dan boleh sama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang hadir. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yohan, sangat memberkati bagi kita semua. Ada beberapa poin yang saya catat, salah satunya adalah iman yang menyelamatkan ya. Itu saya teringat waktu pergumulan saya juga berbicara, berdiskusi dengan salah satu pendoa saya. Selama 1 jam saya menangis. Dia hanya katakan, Silva, dalam hal ini hanya iman percaya yang bisa menyelamatkan. Saya teringat. Dan kembali juga Pak Yohan mengingatkan kita ya untuk selalu membuat hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu bersekutu bersama Tuhan selama 4 jam lebih bahkan ya. Dan itulah mungkin salah satu alasan kenapa tiap hari saya pas jam 3 pagi selalu terbangun gitu. Seperti seolah Tuhan mengingatkan saya, Silva, kamu harus bertelut di hadapanku. Dan selalu terbayang wajah Nabi Daud gitu, yang tiap hari selalu membawa persembahan bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oke, dan segera kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan berkat. Kiranya apa yang kita berikan ini juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Panjatkan pujian di latopan keras melanda hidupku. Dengan penuh sukacita ya.
akan mengundang Ibu Titin jika ada pengumuman. Puji Tuhan, terima kasih atas firman yang telah disampaikan kabarnya, dan kiranya kita semua diberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami bersuka-cita teman-teman muda yang ada di sini bisa dapat berkumpul kembali pada tanggal 2 Agustus yang akan diselenggarakan Jumat pertama seperti biasa. Persaudaraan umat Katolik mari kumpul di sini. Kita adakan misa bersama, nanti akan dilayani oleh Romo. Nanti Romonya menyusul yang dikoordinir dengan Ibu Asunta. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus itu ibadah seperti biasa di sini akan dilayani Pastor Jeffrey Rama. Beliau sudah 4 tahun ya tidak kemarin di Bandung juga. Mari kumpul bersama di sini memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Saya sangat bersuka-cita, saya menghargai kehadiran Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus juga memberkati persembahan Bapak Ibu semua. Dan bila ada teman-teman yang berkenan untuk melayani bersama kami, silakan menghubungi saya atau Ibu Ning atau siapa kami panitia di sini. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Semua bangkit. Biarlah kehadiran kami di sini menyukacitakan hati Tuhan. Berkati siapapun yang boleh hadir kami di ruangan ini. Biarlah kami keluar dari ruangan ini membawa sumber berkah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang Kau berikan kepada kami. Ntar kami akan berpisah kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Sertai pimpin dan biarlah roh yang sama yang tadi berkata-kata, roh yang sama juga bersama-sama kita. Yes. Pujilah namamu dan pada akhirnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Angkat tanganmu biarlah berkat daripada Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan Amin. Reza Solihin lagi sakit ya, Pak Reza Solihin. Iya.